Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Hari ini kita akan ngomongin satu saham, yaitu saham Gojek Tokopedia atau Goto ya. Saham ini lagi banyak diperbincangkan di kalangan investor ya, dikarenakan saham ini sudah turun dari harga IPO-nya sebesar 65,45%. Kenapa bisa demikian? Mari kita kupas ya, apa aja faktor-faktor penyebab gagalnya Goto ini. Sebenarnya sentimen tentang startup atau industri teknologi itu boomingnya di tahun 2021, di mana bank-bank digital sahamnya pada naik ya. Termasuk yang mungkin booming waktu itu adalah Bank Jago ya, karena Bank Jago waktu itu naik ya. BBYB juga, Bank Neo naiknya lumayan juga ya, sama Bank Net ya, Bank Net. Nah, untuk kasus Gojek Tokopedia ini saham ini mirip-mirip kasusnya dengan Bukalapak ya, karena yang namanya startup ya, perusahaan itu mencoba untuk menaikkan ratingnya dulu, atau mencoba untuk dikenalkan dulu kepada masyarakat umum ya. Siapa sih yang nggak kenal Gojek dan Tokopedia? Gojek adalah jasa ojek online ya, yang nomor satu mungkin di Indonesia ya. Sedangkan Tokopedia adalah e-commerce-nya ya, dia jasa penjualannya untuk barang-barang. Nah, Gojek Tokopedia ini sudah 2 hari ya, terhitung sudah 2 hari ARB, auto reject bawah, dikarenakan banyak yang jualan ya, dan dikarenakan juga hak untuk tidak menjual waktu itu ya, karena kalau tidak salah sampai November investor besar itu tidak dapat menjual saham Goto ini. Nah, itu mungkin mereka sudah bisa jualan ya, dan akhirnya ya imbasnya harga Goto turun ya. Di level sekarang itu, level terendahnya adalah di harga 132 ya. Ini tebal banget ya, 264 juta lot saham yang di ARB-kan. Kemungkinan untuk hari Senin itu dan seterusnya mungkin akan turun terus ya, sampai investor atau detail-detailnya pada keluar semua mungkin. Nah, kita bahas dulu secara fundamental. Secara fundamental, Goto ini memiliki cash cukup tebal ya, 31 triliun dengan total aset 154. Tapi di sini itu kebanyakan asetnya itu adalah aset tidak berwujud atau goodwill ya, sekitar 90 triliunan ketika merger dengan Tokopedia ya. Jadi Goto ini punya goodwill senilai 94 triliunan kalau nggak salah. Jadi untuk aset Goto ini ya bisa kita hitung kalau secara fundamental ya, kita hitung cashnya aja. Goodwill jangan dulu dihitung, karena yang namanya goodwill kan itu biasanya diukur oleh jasa pengukur goodwill itu sendiri ya. Dan Goto ini tercatat di Stockbit dari tahun 2021 sampai 2022 belum pernah mencatatkan laba ya. Jadi Goto ini perusahaan yang masih merugi, tetapi dia bisa listing di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang beredarnya juga cukup gede. Untuk Goto ini kalau nggak salah jumlah saham yang beredarnya itu sekitar 1,7 triliun lembar saham kalau nggak salah.
Jadi untuk Goto ini sendiri memang terlihat murah secara harga, tetapi pada kenyataannya secara fundamental Goto ini sangat mahal, sangat-sangat mahal. Dan bisa dibilang Goto ini sekarang itu menjadi salah satu pemberat untuk IHSG ya, karena kalau Goto turun otomatis biasanya IHSG-nya tuh merah ya, kalau karena Goto ini memiliki market cap yang sangat besar juga di Bursa Efek Indonesia. Kita baca ya di sini tentang Goto teman-teman ya. Saham Gojek Tokopedia tercatat menengah dengan penurunan 132, lock up dibuka. Nah, ini lock up ini kalau tidak salah yang punyanya itu, yang investor gede itu salah satunya adalah SoftBank dan Alibaba. Jadi kemungkinan ya SoftBank dan Alibaba juga ikut jualan gitu. Nah, untuk pemegang saham di Indonesia juga Goto ini dipegang oleh salah satu perusahaan yang bagus juga ya, yaitu dipegang oleh Telkom dan ISII ya, Astra International. Nah, mereka juga pegang saham Goto ini. Nah, saya tidak tahu mereka keluar atau tidak, tapi yang jelas posisi mereka saya pikir kalau saham Goto terus turun, mereka juga akan kena dampaknya atau akan mengalami kerugian dari investasi dari Goto ini. Nah, teman-teman ada gak yang punya saham Goto ini dan nyangkut gitu, terus harus bagaimana? Saran dari saya untuk investor retail atau misalkan yang punya saham Goto dalam jumlah kecil, ya jangan dulu di average down ya, ya kita lihat dulu harga Goto ini nanti berhentinya di angka berapa ya. Kalau teman-teman yakin dengan prospek kedepannya ya silahkan di average down. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak yakin dengan prospeknya, sebaiknya teman-teman tidak menambah kepemilikan saham di Goto ini, karena ya kalau saya pikir Goto ini kesimpulan saya ya, asumsi saya Goto ini ya tidak masuk ke daftar list saham yang akan saya miliki untuk saat ini. Karena kan ya itu tadi, karena secara fundamental saham ini memang terbilang kemahalan gitu, emang mahal, sahamnya mahal, di 132 pun mahal. Kecuali kalau misalkan harga sahamnya turun sampai 50 dan Goto berhasil mencatatkan laba, itu mungkin lain lagi ya. Saya juga mungkin akan scalper, karena kalau misalkan udah 50 terus laporan keuangannya muncul dan laba, saya pikir ya pasti naik lah kalau nggak ke 60 sampai 70. Tapi kita lihat aja ya, berhentinya harga Gojek Tokopedia ini di harga berapa. Saya pikir Gojek Tokopedia ini akan terus turun sampai mungkin lockout-nya ini ya mereka berhenti jualan gitu, sampai mereka berhenti jualan. Karena kalau misalkan kita lihat secara bid offernya di sini ini terlalu tebal ya. Ini sangat-sangat tebal. Ini 260 juta lot, ini kita butuh uang berapa miliar untuk beli semua saham ini gitu. Ya, ini analisis ya, mungkin ya ini analisis buat AI ya. Cuman ya ini kan hanya analisis berdasarkan stock bid ya. Jadi teman-teman jangan terlalu ngacu ke sini juga gitu. Oke, mungkin itu aja ya video saya tentang Goto. Menurut saya Goto itu untuk saat ini tidak disarankan untuk buy karena ya mahal gitu, masih mahal. Nanti aja nunggu murah atau nunggu dia sideways, bener-bener sideways-nya agak lama baru nanti kita masuk, kalau misalkan kita memang bener-bener pengen saham Goto. Tapi ya selama menurut saya, karena di Bursa Efek ini banyak banget saham sekarang, udah 800 ya, 800 emiten, teman-teman tinggal pilih aja saham-saham yang bener murah, receh tapi nggak recehan gitu. Jangan sampai teman-teman
nganggap ini saham cuma 13.000 deh. Percuma ya teman-teman nganggap buang uang 13.000 misalkan, tapi jadi nyangkut ya percuma aja. Itu bukan investasi ya. Investasi itu ya ujungnya kita kan mengharapkan profit gitu. Jadi carilah saham yang receh tapi nggak recehan ya. Mungkin sektor yang lain ada yang lebih murah. Oke, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.